Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People, kita ketemu lagi di Radio Talk. Saatnya berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Dan episode kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan anak-anak muda yang luar biasa, menginspirasi pastinya ya, dalam dunia seni ini. Uniknya, ini nama kami sama loh. Ada Bang Dito, kayak kenalin diri sendiri ya. Ada Bang Dito dan juga Kia di ujung sana. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Weh, kok kompak kan nih? Kok serentak sih? Iya. Ini Bang Dito adalah pemilik sanggar dari Sanggar Seni Encik Puan Manajemen ya. Iya. Ini adalah sanggar apa tuh? Tari atau Sanggar tari. Oh, Iya. khusus tari Sanggar khusus tari dan fashion. dan fashion. Oke, berarti ada model juga di sana ya. Iya. Nah, di sebelahnya adalah salah satu muridnya atau anggotanya atau gimana itu? Lebih ke penari dan sekaligus adik kandung saya juga. Oh, gitu. Pantas tadi serentak. Iya, penari dancer ya. Iya. Dancer dari Sanggar Seni Encik Puan Manajemen. Wih, Iya. keren. Ini mau tanya nih, ini Sanggar Seni Encik Puan ini udah berapa lama sebenarnya terbentuk? Bang Dito? Sebenarnya Sanggar Seni Cipuan ini berdiri pada tahun 2023 ya Ki ya. Iya. 2023. Oke, udah lumayan, tepatnya ya. di bulan Juni. Alhamdulillahnya kami udah merayakan 1 tahun waktu di bulan Juni di tepat tanggal 13. Oke. Nah, sekarang udah mau berjalan menuju 2 tahun. Oke. Iya. Berarti udah 2 tahun ini ya. Iya, udah hampir 2 Kenapa tahun. pilih Sanggar Seni? Kenapa bukan yang lain gitu? Karena kan salah satunya kan saya juga lebih ke banyak otodidak sih bahasanya. Karena kenapa ya disebut otodidak? Karena juga saya berasal dari yang berbeda, adik juga saya berbeda, misalnya dari jurusan. Oh gitu. Saya dari jurusan ini, keguruan, pendidikan matematika. Oh. Dan ini adik saya, dia juga menari juga, tapi jurusannya teknik komputer jaringan. Jadi kayak kami pada lari-lari semua. Oh, Lari-lari iya, semua. iya, Jadi iya. awalnya itu terinspirasinya itu juga gimana ya? Melihat dari awalnya kami berdua berpartner, ya saya mengajarkan adik saya berawalnya dari saya yang dari semenjak SD sampai juga ke adik saya, sampai adik saya ini juga passionnya nari nih. Oh, jadi kesempatan sama saya dan berakhirnya saya ingin menciptakan gimana sih ibaratnya bukan untuk diri sendiri dan juga bisa menguntungkan bagi masyarakat ataupun dibagi kalangan orang lain, terutama anak muda yang hobinya yang memang seorang seniman, apalagi dalam di tari gitu. Oke. Apa awal yang membuat Bang Dito suka dengan tari? Awalnya dulu sih cuman satu ya, saya dari guru ya, dari guru saya dulu semenjak SD. Awalnya saya masih nari dan itu passionnya saya sendiri. Oke. Nari sendiri dan ibaratnya belakang saya itu perempuan semua. Jadi kayak ibaratnya pede aja gitu loh. Kayak awalnya percaya diri aja sih ceritanya gitu kan. Terus terinspirasi dan juga sampai udah ke SMP, ke SMA, saya mengajarkan adik saya. Nah, adik saya juga nari. Adik saya waktu itu masih posisi SD dan saya masih di SMA, di SMK waktu itu. Nah, setelah itu udah sampai dan ujung kuliah, udah sampai sekarang udah masuk sanggar. Awalnya tuh sebelum sanggar ini nggak ada terpikir. Ya. Jadi awalnya itu saya menjadi jasa pelatih tari ya Ki ya. Instruktur gitu ya? Ya instruktur Oke, awalnya oke. gitu. Cuman ya dari orang ke orang aja ibaratnya ini si Dito ini gitu loh. Iya. Ini si Dito jasa pelatih nari dia bisa gitu. Dari Oke. kayak ke sekolah-sekolah, Iya. bisa ke acara-acara gitu. Jadi juga orang tua juga berpikir kenapa tidak membuka sanggar karena biar ada titelnya gitu Iya, loh. iya. Gitu sih awalnya. Biar ada tempat juga ya kalau mencari kan katanya Bang Dito bisa ngajar tari di mana tuh? Di situ sanggarnya gitu ya. Ya benar. Awalnya juga kayak sanggar itu cuman yang terpikir secara sepintas sih. Awalnya sempat ragu, tapi lewatnya kok udah lewat setahun aja nih gitu. Wih, udah lama juga ya. Iya, kayak nggak nyangka gitu. Iya. Mm-mm. Tapi ini Sanggar Seni Encik Puan Manajemen ini khusus tari tradisional atau semua tari ya? Kita lebih ke semua tari, ada Oh, semua? tari. Iya,
Modern juga ada. Modern. K-pop ada juga. Ada. K-pop kita usahakan. gitu. Nah, Iya, jadi iya. terakhir kita segi cerita, kita juga terakhir nih ada acara di mana ya? Di Hotel Premier waktu itu. Ya. Nah, itu acara LT Pro Pekanbaru, branding kosmetik. Ah, jadi itu ada sponsornya tuh kan ada Gali Pamungkas waktu itu. Nah, itu memang saatnya mendadak banget karena dia dancer. Dancer nih dia minta dancer yang apa ya? Arabian, India gitu loh. Itu memang memang first impression dan pengalaman saya. Sejujurnya kami bisa gitu kan, tapi kami tidak lebih ke budaya kita lain terutama di budaya Melayu Nusantara lah ya. Ya Nusantara. Jadi juga bisa tari kreasi, karena tari kreasi kami lomba-lombakan. Terus misalnya tari event acara, misalnya juga lagi lebih banyaknya kayak gitu, lebih banyak fashion ke tari dan dancer lah gitu. Oke. Nah, sekarang penasaran nih dengan Kia. Kia, kenapa kok jadi suka juga menari? Apa karena ini abang yang men-speak yang mempengaruhi gitu? Iya, awalnya emang abang yang pengaruhi dulu. Oke. Waktu TK pernah disuruh ikut nari, kayak awal nggak suka nari gitu. Iya, Tapi lama-kelamaan diajarin kayak, oh ada nih kesempatan hobi di nari, ya udah lanjut terus nari sampai masuk sanggar, sampai bisa ikut event-event lomba, juara-juara terus. Wih, berarti kamu sejak umur berapa tuh berarti? Mungkin kalau dari TK 4 atau 5 tahun. Udah dari kecil memang masih. Iya. Kalau aku nanyanya gini, kira-kira bisa nggak nanyanya? Susah nggak awal-awalnya? Masih ingat nggak waktu itu? Kalau Soalnya dari kecil soalnya kan. Kalau misalnya dibilang susah sih enggak. Tapi kan kita belajar. Iya, Nah, pasti nggak akan susah kalau misalnya kita belajar. Oke. Karena dari kecil juga mungkin ya, jadi lebih mudah menangkap ya. Iya. Akan berbeda kalau yang sudah dewasa baru belajar mungkin agak beda tuh. Iya, benar. Oke. Terus yang pertama kali kamu bawakan tarian apa? Ingat nggak? Dulu TK kayaknya tari Melayu itu Tari pertama Melayu. kali di Mall SKA nggak salah. Wow, udah tampil ada perform ya di TK ya. Berarti kamu sering dong ikutin kompetisi lomba-lomba gitu? Sering. Iya. Dan prestasi tertinggi apa? Prestasi tertinggi waktu itu terakhir lomba tanggal 16 di Transmart UMKM. UMKM Go to Mall. Iya. Itu kami bawa juara 1. Juara 1. Iya. Solo atau itu tim? Tim Tarian apa tuh? tarian Melayu. Oh, Melayu. Oke. Wah, keren ya. Sudah banyak juara. Hebat. Aku seusia gitu masih layangan. Kelereng. Ada emang kelereng ya? Enggak ya? Iya. Terus Bang, ini di Sanggar ini apakah semua kalangan atau anak-anak aja? Sebenarnya saya membuka untuk semuanya, tapi saya melihat berdasarkan ya contoh lah ya. Kalau jujur nih, ada juga nih kayak ngomongin orang tua boleh ikut nggak? Ya, gitu. Jadi kayak orang tua pengen ikut dan juga guru-guru pengen ikut nggak gitu. Karena selain saya sanggar, dia juga saya sama Kia adik saya itu juga guru eskul tari di sekolah. Oke. Nah, jadi boleh nggak Kak Bang ganjarkan kami tari? Bisa aja, tapi masih dalam lingkungan tertutup gitu loh. Oke. Karena kalau buka kalangan di Sanggar khususnya nih, itu saya buka dari SD sampai SMA. Oke. Pelajar lah ya. Pelajar, bener. Kalau yang sudah berumur mungkin lebih privat gitu. Iya, lebih private Ke gitu loh. kantornya mungkin. Iya, gitu ya, benar. Oh, gitu. Tapi susah nggak Bang? Mana lebih susah mengajarkan tari untuk pelajar ini tingkat anak-anak atau orang dewasa? Sebenarnya sih sama aja gitu ya. Sama. Karena ibaratnya saya melihat berdasarkan gimana dasarnya. Karena kan saya mengajarkan tari itu harus dari dasar-dasar dulu gitu Oh, kan. ada dasar-dasarnya? Ada. Kalau Apa emangnya dasarnya? misalnya nih, kita kan tadi persembahan contohnya, yuk. Ya pastinya nanti ada gimana cara lenggak tangan, gimana lenggok gitu. badan gitu. Jadi kayak ada dasar-dasarnya. Lenggak patah sembilannya seperti apa gitu. Terus nanti ada latih tangan, jari jemari itu gitu kan. Jadi dari situ dan nanti kan dia pastinya berkembang kan anak ini untuk ibaratnya jaringnya tegang jadi lentur gitu kan. gitu. Nah, jadi itu udah tahu nih nembaknya kemana. Oh, si ini misalnya udah dapat si A, si B. Nih masukkan ke Melayu. Oh, nih ada lagi nih si A, si B. Saya masukkan lagi ke yang lain gitu. Oh, jadi ternyata tidak semua orang
apa namanya, bakatnya di satu tari gitu ya? Enggak. Berarti Abang bisa ngelihat gitu ya? Oh, Ya, saya bisa kayaknya lihat oh, gitu. gitu. Kayak bisa lihat nih, misalnya nih kayak terutama untuk adik Ah. saya nih kan. Adik saya ini udah banyak dilempar kemana-mana gitu. Iya. Ini kan Melayu, sebentar Melayu ke Minang, ke Minang Ah. lagi Melayu ke Ah. Minang gitu Ah. kan. Jadi awalnya nih narinya apa ya kemarin Ki ya? Minang ya? Iya. Minang atau Melayu pertama kali? Melayu pertama kali. Pertama kali, habis itu Melayu, habis itu saya lempar ke Minang. Artinya kita cocok-cocok aja gitu loh. Oh, gitu. Jadi saya lihat berdasarkan gimana sih awalnya dasarnya dia dapat nggak gitu. Kadang Oh, kalau nggak gitu. dasarnya nggak dapat, saya pindah gitu loh. Jadi ibaratnya anak itu ataupun para peserta itu nggak berkecil hati gitu. Oh, gitu. Berarti pertanyaannya, semua orang bisa menari? Semua orang bisa menari, tapi dia gini, Apa nih? dia Berarti nggak bisa nih. dia gini lebih ke bahasanya. Gimana nih? Kalau prinsip saya katakan orang suka hobi menari, Oke. tapi saya belum tentu saya sendiri lihat kalau bahwasanya dia adalah hobi gitu. Oh, Misalnya gitu. contoh nih, dia hobi nih, sebenarnya hobi dia tuh FOMO-FOMO aja. Oh, ikut ya. Ikut aja. K-pop lagi rame K-pop. Iya, K-pop ikut K-pop, ya dancer ikut dancer gitu loh, kayak lebih FOMO gitu. Dia hobi katanya, tapi hobinya dalam perkataannya saja, tapi kalau dalam hatinya belum tentu. Makanya saya bilang hobi, dia bilang ke kita hobi, tapi saya ibaratnya nih sebagai pelatihnya ataupun Kia ibaratnya kan belum tentu dia bisa saya katakan dia hobi gitu. Oh, gitu. Berarti bisa jadi dia cuman FOMO ya. Iya. Kayak lagi viral TikTok, tabola balik. Kita. Walaupun kaku-kaku gitu ya. Iya, betul balik. Berarti kalau aku nih bisa nggak jadi penari? Bisa. Ya, Bisa kita kayak lebih kayak olah dulu lah ya. Olah tubuhnya dulu, digerbek-gerbek dulu gitu kan. Oh, gitu ya. Bisa aja dia semuanya tuh pada yang saya bilang adik saya tadi tuh belajar. Ya, Oke. karena kalau kita belajar dan juga saya butuh yang paling utama adalah proses. Ya, karena orang simsalabim mau pengennya gitu. Pengen anak saya simsalabim gitu. Oh, enggak bisa. Jadi awalnya saya maunya proses terlebih dahulu, lihat prosesnya kemana-kemana pasti akan dapat gitu loh. Oh, berarti nggak bisa instan ya? Nggak bisa instan, semuanya nggak bisa instan. Misalnya gitu. nih ada perform nih di sekolah nih, seminggu lagi performnya tari ini gitu. Bisa nggak tuh dilatih? Kalau mungkin yang di kita ada bahasanya kalangan baru, ada kalangan lama gitu ya. Kalau kalian mungkin orangnya baru, ya pastinya berproses lah kan. Tapi kalau misalnya sebenarnya itu kita gas aja gitu loh, bisa aja gitu. Misalnya nih saya turunkan, terutama kayak adik saya, Ki, ada seminggu lagi tadi persembahan, laksanakan. Nah, Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa gitu, Ya. karena saya sudah ibaratnya kalau materinya sudah ada saya sampaikan, kan pastinya kan setiap hari latihan itu ada materi-materinya kayak setiap latihan tuh gimana. Jadi kayak lebih udah ada gambarannya kalau misalnya pengen request misalnya customer ataupun orang ibaratnya pengen nari ini, kita udah sedia gitu. Jadi kita dalam waktu dekat satu pun bisa gitu ya. gitu ya. Ya contohnya lebih kurang lah. Kayak jujur li kayak kemarin di bulan November ini ya alhamdulillah di saya kan kemarin lebih banyak kegiatan job daripada lombanya. Oke, Ya, jadi mulai mantap. dari awal bulan, dari tanggal 9, dari sampai tanggal berapa lagi? Tanggal 13. 13 itu sampai tanggal 16. Wah. Jadi ibaratnya latihan itu memang sesempit mungkin. Iya. Awalnya kita mikir, oh di bulan November kita lomba aja ya. Tapi tiba-tiba kayak banjir, kayak bukan banjir sih, ada rezekinya dapat job gitu loh, Banyak anak-anak. tawaran. Ya lah. alhamdulillahnya gitu kan. Iya. Jadi kayak ibaratnya nih tanggal 13 sampai 16 nih drop nih cerita. Wah, banyak nih. Itu- Kalau kesusahan mungkin bisa diajak. Oh boleh. Emang bisa nari, kita nggak bisa nari nih kayaknya. Iya. Iya. Kalau sebagai penari Kia, apa sih tantangan tersulitnya? Ada nggak tarian yang paling sulit mungkin kamu pelajari? Kalau misalnya tersulit itu ada, tapi kalau misalnya kita ada niat untuk terus lanjut tari itu pasti bisa. Oke. Kamu ada apa nggak? Ada apa namanya? Kepengen mencoba tarian apa gitu yang belum pernah dicoba gitu? Kalau tarian Impian ke depan gitu, pengen apa ya? Pengen ini mungkin. kalau kepengen sih ada ya Apa tari itu? dari Jawa, Apa itu? Asmara Putri Kirana. Asmara Putri Kirana dari Jawa mana? Lebih ke Jawa Barat ya kalau nggak Iya, salah ya. iya. Iya. Itu kenapa kok kamu belum coba? Apakah susah atau gimana? Sebenarnya tari itu kalau dilihat susah, cuman cara kita untuk mendalami tarinya itu Oh. agak susah gitu. Oh gitu. Banyak part-part ataupun tantangannya ya dalam Iya. satu tarian gitu ya. Ha. Oke. Kalau dari
instruktur nih, apa sih yang paling sulit di bagian mengajarkan tari itu? Dari saya mengajarkan yang sulit itu adalah lebih ke pendalaman hatinya. Jadi ibaratnya nih Oke. jiwa dia itu Hah? belum ada gitu. Itu saat mendalamkan jiwa itu payah. Misalnya nih ekspresi Hah? nangis. Dia nangis tapi nangis tahap yang dinangisi gitu loh. Nggak Jadi ada feel-nya ya? belum ada feel-nya gitu. Oh, Jadi ini gitu. bilangkan sama kita tadi itu kan kayak lebih ke cerita mistis ya. Mistis. Oh, yang tadi ya, tari tadi ya. Oke. Sebenarnya kami juga ada yang kayak ibaratnya yang dari Melayunya dulu. Waktu itu nama tarinya Selendang Berdarah. Oke. Nah, itu hampir mirip-mirip tapi kalau ini di dunia Melayu, kalau yang tadi yang Jawa gitu kan. Jadi dia untuk mendalami perannya itu payah gitu, susah gitu, sulit. Ya itu yang saya sulit diajarkan. Ke ekspresi juga. Ekspresi ya ibaratnya saya suruh senyum. Senyum murung. Iya, Saya iya. suruh murung, senyum. Nah, jadi kayak dibalik-balik gitu loh. Kayak lebih dia kan kalau kita dalam tari itu ada konsep kayak 3W ya. Iya. Wirasa, wiraga, wirama gitu loh. Wiraga itu lebih ke gerakan gimana. Wirasa itu kayak perasaan. Iya. Wirama itu mengikuti melodi, alur musik gitu. Jadi kalau kita 3W ini yang konsep utama tari itu tidak ada ya berarti tidak akan nyatu gitu loh sama diri kita. Oh. Iya, badan kita sama badan tari itu beda gitu loh, untuk disatukan tuh susah gitu. Oke. Nah, di Sanggar Seni Cik Puan Manajemen sendiri peminatnya beda-beda nggak terhadap jenis tari itu, Bang Dito? Mungkin ada yang sukanya tari daerah ini, ada daerah ini. Ada, tapi saya ibaratnya lebih minimalisir yang seperti itu karena ibaratnya saya mengasih materi itu semuanya sama rata. Oh, Semuanya gitu. dia nggak bisa, dia ada nih, Bang, saya nggak bisa. Iya. Saya bisa kan. Akhirnya memang betul bisa. Harus bisa. Kenapa kita harus mencoba dulu? Kalau misal gagal kita coba lagi, kan gitu. Jadi ibaratnya nih anak ini dia suka Batak, dia nggak suka lagu Batak gitu loh, nggak Iya, suka dance Batak gitu kan. ha. Tapi saya usahakan ini tetap diajarkan karena apa? Mana tahu ya kita lihat psikologis atau ibaratnya motorik anak-anak itu pikirannya berbeda-beda Iya, gitu loh kan. iya. Kadang dia nggak suka ini gitu, tapi tiba-tiba nanti suka dia gitu loh nari ini gitu kan. Jadi saya ibaratnya sama ratakan aja gitu, nggak ada mau saya beda-bedakan. Cuman mungkin kalau lebih ke event gitu kan, itu kan ada latihan khusus, event Iya. lomba gitu kan. Jadi itu udah ada passion-passionnya, udah saya lihat gitu loh. Dari ya ibaratnya dari latihan rutin lah. Latihan rutin saya lihat, oh ini fashionnya ini ternyata dia Batak nggak bisa, udah berusaha juga nggak bisa. Kita kan nggak bisa dipaksakan gitu kan. Betul. Tapi dia tetap niat itu ada, kemauannya ada. Saya pindahkan ke Tengok Melayu. Oh Melayu ternyata masuk. Oh, ya udah berarti besok lomba saya masukin ke Melayu gitu. Oh, gitu ya. Berarti tugasnya Bang Dito ya melihat potensi mereka Iya, gimana. lihat berdasarkan potensi. Itu memang kayak susah banget gitu loh. Iya. Apalagi ya kadang seperti yang Bang Dito bilang tadi kan, tidak sesuai antara passion hati dengan ininya gitu. Iya, benar. Ada yang minta modern dance enggak gitu diajarkan? Modern dance ada, cuman ya sekarang itulah kalau sama modern dance ini itulah yang salah satu pengalaman dan pembelajaran evaluasi bagi saya gitu kan. Kayak kemarin di acara sebelumnya itu memang kayak gimana ya? Latihan memang sangat ekstrak banget gitu loh. Kayak ibarat nih H-1 kita narinya ini. H-1 tuh di full sampai habis sampai 5 menit gitu loh. Iya. Menghajar gitu. Tapi itulah salah satunya tantangan kami dan tantangan Kia juga sama teman-teman yang terutama dia berani dia untuk mengambil resiko gitu loh. Oke. Saya bilang kalau tidak bisa lebih baik mundur. Oke. Karena saya ibaratnya iya enggak gitu loh. Iya, Berani iya, dia ngambil resiko, ternyata dia berani. Akhirnya alhamdulillah berjalannya lancar gitu. Kia, apa yang yang menjadi tantangan tersulit bagi Kia untuk perform? Apakah pernah merasakan grogi juga atau nggak yakin nih Bang, udah nggak usah lah gitu? Pernah sih kayak udahlah ini kayaknya nggak usah tampil, nggak yakin nih mau tampil nih gitu. Terus gimana cara mengatasinya? Kayak support dari teman-teman, kayak misalnya mereka bilang kita bisa nih, ayo aja lah tampil, kalian jangan ragu gitu. Kayak saling support satu sama lain. Saling support ya. Support dari orang tua juga, dari teman-teman yang di sekolah kayak semangat gitu. Oke. Kalau dari Bang Dito gimana tuh membentuk mental mereka? Kan nggak semuanya mungkin punya keberanian atau mental untuk tampil kan? Iya. Pasti susah kan? Apakah dibujuk-bujuk dulu atau gimana? Gitu kan? Kalau saya sih awalnya ya latihan mungkin ya. Latihan pertama tuh lebih ke tempat tertutup dulu. Saya coba dulu. Dah, lihatnya tuh abis itu nanti
setiap latihan nanti ada sela-selanya nanti kayak untuk latihan untuk kegiatan. Saya kumpulkan anak itu, di depankan anak itu semuanya. Iya. Itu adalah salah satu uji mental. Ternyata nih masih ibaratnya ada yang masih ragu, ada yang masih apa. Kebetulan alhamdulillahnya juga saya ngajar eskul sekolah. Eskul sekolah nih alhamdulillah lumayan juga. Ada juga 50-an lebih tambah anak sanggar, hampir 100-an mungkin. Oh. Iya, saya hadapi, saya suruh. Nani di tengah langsung gitu. Jadi nggak ada langsung ini. Kalau bahasanya kan memang mungkin mereka ragu atau gimana gitu, tapi saya semangatkan mereka. Ibaratnya dengan cara mengkoreksi, misal, Dek, ekspresimu kurang, kepalanya jangan diturunkan, karena salah satu kalau ada performnya Ki ya, kepalanya suka turun tuh. Kalau nggak ekspresinya, jangan malu mungkin ya. dia turun. Dia menari ini Nunduk gitu ya. gitu. Iya, menari, tapi kok kepalanya nunduk gitu ya. Itu nih saya lihat. Kamu naikkan kepala. Apa? Saya langsung gitu aja gitu. Karena ibaratnya kadang ya kita lihat anak-anak nih, apalagi nanti zaman sekarang yang kayak Gen Z, Gen Alpha ya, gitu kan, udah banyak yang dunianya udah banyak kayak contoh komunikasi ke HP, ke game, gimana, jadi kayak udah terlena lah semuanya gitu kan. Jadi udah kayak bahasanya dalam tanda kutip manja, mengke gitu kan. Jadi tetap saya tegaskan gitu, karena ibaratnya ini adalah sanggar gitu loh. Jadi sanggar ibaratnya saya udah kasih tahu awalnya mentah-mentah, nggak suka bilang dari sekarang. Ya bilang kayak gitu. Jangan nanti ibaratnya kan kita lihat anak-anak ini kan suka ngomong di belakang-belakang gitu kan. Lebih baik ngomong di depan saya. Kalau nggak suka langsung ngomong. Tapi alhamdulillahnya mereka kayak gimana ya? Tahan banting aja gitu loh. Udah saya ngomong. Udah mentalnya udah bagus. Udah mental gitu. Karena juga saya juga menampilkan anak-anak nggak sekali, harus berkali-kali. Oh. Jadi ibaratin contoh, Kia dampil sekali, awalnya masih ragu-ragu. Biasa, namanya juga, saya juga awalnya memang mentegaskan, tapi mungkin mana tahu pas event nggak dapat juara atau kemenangan. Nggak apa-apa, Saya yang kasih semangat, itu adalah pengalaman kamu. Besok ikut lagi. Memang ikut baru dapat. Iya. Nggak ada yang semua itu kayak instan. Gitu. Berproses lah. Berproses itu tadi. Oke. Kalau Kia emang cita-citanya mau jadi apa? Apa dancer profesional? Awalnya sih nggak ada niatan untuk jadi penari atau dancer profesional, kayak lebih melenceng lah, cita-citanya pengen jadi poluan. Loh. Terus gimana sekarang nih? Kalau dari sekarang dilihat kayaknya udah ada niat mau jadi penari profesional ke depannya. Mau jadi mungkin apa namanya? Ikutin ini dong. Apa namanya? Ajang-ajang pencarian bakat. Iya. Tapi sekarang udah mulai kurang kayaknya ya. Iya. Kalau dulu kan banyak tuh Iya. ajang pencari bakat. Mungkin bisa dicoba ya. Atau bisa training di Korea kan ada tuh penari latar. Kali aja kan. Dia sebenarnya ini untuk nari biasa ini belum ada nih bikinnya. Tapi kalau ya mungkin masa Kia kecil, nari Korea itu aja yang hidupinnya. Iya, makanya kan. Korea gitu kan. Mungkin di masa itu lagi ramenya itu ya. Iya, lagi rentingnya Korea. Tapi sekarang kok kamu nggak Korea lagi, Ki? Udah anak kenari apalagi katanya. Kayak gitu kan. Iya. Berarti modern dance udah nggak pelajarin lagi? Enggak, udah jarang. Lebih ke tradisional ya? Iya. Iya, tradisional, kreasi gitu. Oke, ini biar ini sih melestarikan juga ya. Iya. Melestarikan budaya gitu. Nah, ini sanggarnya di mana bukanya, Pak? Tepatnya sanggar saya itu di Panam. Ya, Panam. terutamanya di Jalan Peroda di ujung Perumahan Cipta Lestari 2. Nah, jadi nanti kalau rutenya yang ada, kalau mungkin tahu ada sekolah SMP Negeri 42 Pekanbaru, tuh jaraknya lebih dekat gitu loh. Atau juga lewat dari Stik Amik atau sekarang STIS gitu. Universitas Sains Indonesia gitu. Jadi ya Panam ujung lah gitu. Atau juga banyak bilang Cipta Karya ujung dekat rumah potong hewan. Kak situ juga bisa lewat. Dia sanggar saya itu berada di tengah-tengah gitu loh. Bisa lewat sini, bisa lewat sini gitu kan. Iya, tahu. Baru mulai paham nih. Iya. Terus itu kalau join dengan ini Sanggar Seni Cik Puan Manajemen itu berarti per bulan biayanya itu gimana tuh? Kalau untuk sanggar kita itu sistem pembayarannya itu setiap pertemuan perlatihan. Oh, perlatihan. Perlatihan. Gitu. Per bulannya juga ada. Oke. Tapi bulan itu kita kumpulkan gitu. Jadi lebih ke banyak pertemuan perlatihan aja gitu. Sama uang pendaftaran. Itu aja sih. Oke. Berarti terjangkau lah ya. Terjangkau karena memang harga kita jauh dari yang bukan membandingkan, tapi memang
kita membandingkan itu bahwasannya ke banyak anak sekolah. Jadi memang anak sekolah lihat dasarkan jajannya, Iya, gimana. iya, Jadi iya. biar bisa tertampung sama dan mereka bisa ikut gitu loh. Oke. Berarti terjangkau nih kalau Radio People mau coba berlatih dengan Bang Dito bisa ya. Bisa banget. Aku mungkin bisa juga. Boleh, boleh. Iya. Nah, berarti ada media sosial mungkin yang Ada. bisa di-follow untuk ini? Boleh. Akun sosial media kita ada 2, Instagram dan TikTok. Ya, sama-sama namanya. Klik aja @cipuanmg. Oh. _. Oke, Ah. Cipuan _mg. MJ _. _. Bisa lain nanya boleh lah ya. Boleh, silahkan. Oke. Kali aja mungkin ada sekolah mana gitu pengen diajarin apa untuk perform Oh, gitu, boleh, kan. silahkan. Nah, ngomong soal perform, ada event apa nih terbaru, ada nggak? Kalau untuk event terbaru sejauh ini ya alhamdulillah ada nanti insya Allah di bulan Desember untuk prepare di sekitar tanggal 6-7 gitu di Ramayana Street Food. Terus juga di tanggal 30 ini ada job wedding. Wih, Nah. berarti tari dong. Ya, Ya. nari. Oh, itu kayak apa? Mob apa dan siapa yang Iya. rame itu? Gimana? Yang rame-rame gitu apa ya? Lupa ya. Bukan ini. Bukan, ini dia tetap- job wedding ini dia kayak di acara pernikahan. Jadi nanti ada misalnya nih di tanggal 30 tuh kita ada acara apa namanya? Job wedding pertama itu Pasamban Minang gitu. Oh, gitu. Tarian tradisionalnya Iya, ya? tradisionalnya, tari piring Oh, gitu. iya. Karena yang kalau saat kita terima wedding customer itu mengadakan kegiatan acara pernikahan, pesta, pasti lebih banyak minang kalau nggak piring gitu. Oh, iya. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi harapan terbesar dari Bang Dito untuk dunia seni tari ini dan juga mungkin untuk sanggarnya apa? Iya, harapan saya untuk terutama untuk di sanggar saya yang sekarang masih bertahan untuk anak-anak saya, ibaratnya gitu, tetap semangat terus, yang paling utama, dan juga tetaplah berkarya karena sesuai jargon kami selalu berkarya untuk selamanya gitu. Jadi ibaratnya seni itu bisa nyentuh itu pada diri kita sendiri, tidak disentuh oleh orang gitu. Jadi semakin kita menggali seni kita, semakin bagus animasi ataupun aluran seni kita gitu. Bahkan yang awalnya bisa jadi hobi adalah bisa sebagai menjadi fashion ataupun bagian kerja gitu. Misalnya dia mungkin pelatih kah, atau dia memang jadi guru seni budaya, kan kita nggak pernah tahu gitu ya kan. Untuk ini untuk anak-anakku di sanggar. Kalau untuk yang di luar, untuk terutamanya nih, kalian bisa mengembangkan diri kalian, tapi lihat dulu. Kalau kalian ingin mengembangkan di bidang seni, tekatkan di bidang seni. Kalau misalnya di bidang lain, tekatkan di bidang lain. Karena apa? Satu orang itu pasti lebih, ibaratnya 1 dari 10 orang, pasti dia menguasai satu bidang dalam satu orang. Gitu. Oke. Masing-masing pasti punya kemampuan gitu ya. Masih. Oke, kalau gitu terakhir juga Kia kasih tips buat Radio People, teman-teman yang nonton podcast ini yang mungkin punya passion nari tapi malu. Gimana tuh? Tipsnya terus belajar. Kumpulin niat kalau misalnya memang mau jadi penari yang profesional itu, tekadkan ke sana, harus terus jalan ke sana terus. Jangan kayak misalnya jadi penari nanti pindah lagi ke dancer, penari lagi pindah ke dancer. Jangan pindah-pindah, kayak di satu jalur aja gitu. Oke, fokus gitulah ya. Iya. Jangan pantang menyerah, semangat terus berproses gitu. Iya, semuanya ada prosesnya. Iya, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Wis, bener tuh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, menjada wajadah. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Bang Dito dan juga Kia ya. Iya. Sukses ya untuk Kia dan juga Bang Dito untuk sanggarnya dan Kia untuk karirnya. Ya, nanti sekali aja ternyata 4 tahun 5 tahun ke depan Kia udah kemana-mana di internasional. Kita nggak tahu ya. Udah berseliweran di TV-TV, kita nggak tahu. Iya. Pokoknya sukses yang terbaik buat Kia dan juga Bang Dito di Sanggar Seni Cipuan Manajemen. Oke deh, kalau gitu kita akhiri. Bye bye.